Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali bersama saya fluida. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan mudah berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Contohnya adalah cair dan gas. Untuk mempelajari sifat fluida itu lebih mudah mempelajari sifat fluida yang diam atau yang disebut dengan fluida statis. Untuk video kali ini kita pelajari massa jenis, tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak. Baik, yang pertama massa jenis. Perhatikan di sini ada dua buah kayu, dua buah benda maksud saya, yaitu kayu dan satunya adalah besi. Di mana ukurannya sama, tetapi kalian tahu dengan bahan yang berbeda ternyata berat dari kayu dan besi itu tidak sama. Tentunya akan lebih berat besi. Nah, kenapa demikian? Karena massa jenis dari kayu dan besi itu tidak sama. Bagaimana cara menghitung massa jenis sebuah benda? Bisa dinyatakan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah massa jenis, M itu massa, dan V itu adalah volume. Oke, sekarang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Jadi yang kita pelajari adalah zat cair. Misalkan begini, ada sebuah wadah. Ini ya. Kalau misalkan ini saya isi air, jadi anggap ini sebuah air. Kemudian di sini ada titik, saya beri nama titiknya itu adalah titik A. Nah, di sini ada titik A. Jadi A ini ada di dalam bejana, di bawahnya air. Maka A ini akan mendapat tekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan itu adalah zat cair yang ada di atasnya ini. Air yang ada di atasnya ini yang menekan. Berapa besarnya tekanan yang ada pada titik A ini? Jadi air ini menekan ke bawah ke titik A yang ada di bagian wadah. Maka tekanan pada titik A, tekanan itu adalah P, berada pada titik A, itu nilainya sama dengan gaya. Jadi gaya ini adalah gaya berat daripada airnya atau zat cairnya dibagi dengan luas bidang yang ditekan, yaitu titik A di sini, luas titik A ini. Gaya ini adalah gaya berat, maka nilai gayanya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu massa air dikalikan percepatan gravitasi, dibagi dengan luasnya. Luas bagian bawah ini ya, luas bagian bejananya, wadahnya ini. Kemudian karena massa tadi sesuai dengan perumusan massa jenis, yaitu nilainya sama dengan Rho dikalikan V. Massa itu adalah Rho kali V, kemudian dikalikan dengan G, dibagi dengan A. Selanjutnya ini V-nya ini V volume, karena volume itu untuk bejana ini adalah luasnya alas dikalikan tingginya bejana, tingginya zat cair ya, zat cair yang ada di dalam bejana diukur dari A ini. Jadi dari A ini ke permukaan paling atas dari zat cair itu adalah tingginya volume zat cair yang ada di dalam bejana tadi. Jadi hanya itu diukur dari permukaan zat cair sampai pada titik A, karena kita mencari tekanan di A. Sehingga menjadi Rho sama dengan A dikalikan dengan H. A kali H ini adalah volume dari zat cair yang ada di dalam wadah ini, yaitu mengganti nilai V di sini. Nanti nilai V. Kemudian dikalikan dengan G. Jadi Rho AH kali G itu sebenarnya adalah Mg dikalikan dengan A. Kemudian dibagi dengan A. Karena di sini sama-sama luas bejana, maka A ini bisa kita coret habis, sehingga hasil akhirnya tekanan hidrostatis di titik A itu adalah Rho dikalikan H dikalikan dengan G. Jadi tekanan hidrostatis
itu sama dengan Rho dikalikan H dikalikan G. Dengan Rho itu massa jenis dari zat cairnya, kemudian H itu adalah kedalaman atau jarak sebuah titik dari permukaan zat cair yang kita cari tekanannya. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi. Kita kembali lagi pada bejana yang tadi. Titik A yang berada pada dasar bejana di bawahnya air ini sebenarnya mendapat tekanan yang pertama itu adalah tekanan yang berasal dari atasnya zat cair. Kalau ini berhubungan langsung dengan udara, maka di sini tekanannya adalah disebabkan oleh tekanan udara luar. Jadi titik A ini sebenarnya ditekan oleh zat cair di sini dan juga ditekan oleh udara, sehingga dia mendapat tekanan dua macam zat. Maka tekanan totalnya itu adalah tekanan udara dan tekanan zat cair. Tekanan udara kita beri nama PO ditambah dengan zat cair. Itulah yang disebut dengan tekanan mutlak. Jadi, tekanan mutlak itu bisa dinyatakan dengan P sama dengan tekanan udara luar P0 ditambah dengan Rho dikalikan H dikalikan G atau yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Dan tekanan itu kadang-kadang dinyatakan dengan atmosfer atau ATM. Jadi juga mempunyai satuan atmosfer atau ATM selain satuannya adalah Pascal dan Newton per meter persegi. Di mana satuan 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg atau tekanan 76 cm dari air raksa yang nilainya juga sama dengan 1,01 kali 10⁵ Pascal atau 1,01 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Baik, sekarang saya beri contoh soal. Sebuah bejana diisi air, massa jenis airnya adalah 1000 km per meter pangkat 3. Berapakah? Yang pertama, tekanan hidrostatis pada titik yang kedalamannya 20 cm di bawah permukaan air. Yang kedua, B. Berapakah tekanan mutlak di titik tersebut jika tekanan udara di atas air 1 atmosfer? Untuk yang pertama, kita bisa memakai pH sama dengan atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali H kali G, di mana Rho-nya itu adalah 1000. Hanya di sini kedalaman. Jadi karena ini 20 cm, kita ubah menjadi meter menjadi 0,2 meter. Kemudian percepatan gravitasi karena tidak disebutkan di dalam soal ini, kita tulis 10. Sehingga nilainya adalah 2 kali 10⁵ Newton per meter persegi atau yang disebut dengan Pascal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang B, berapakah tekanan mutlak di titik tersebut? Tekanan mutlak berarti tekanan hidrostatis ini ditambah dengan tekanan udara. Jadi P itu adalah P0 ditambah pH sama dengan 1 atmosfer, yaitu tekanan udaranya ditambah 2 kali 10⁵ Pascal. Karena di sini satuannya tidak sama, maka kita ubah dulu 1 ATM ini menjadi satuannya Pascal. Sehingga nilainya 1 ATM itu 1,01 10⁵ Pascal ditambah, nah ini karena pangkatnya berbeda, di sini 10⁵, di sini 2 kali 10⁵, di atas ini, maka kita ubah menjadi 2 kali 10⁵ menjadi 0,02 kali 10⁵. Sehingga hasilnya adalah 1,03 kali 10⁵ Pascal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.